Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Kita boleh bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menyembah, memuji Tuhan, bersekutu di dalam nama Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata di sepanjang hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita meninggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyanyi dengan iman. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar setiap hari. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan diberikan kesehatan, kami diberikan waktu Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ini Tuhan, kami mau Tuhan memuji, memuliakan namamu dengan sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memimpin kami Tuhan. Tuhan Kau juga memimpin kami semua yang ada di manapun berada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, kami percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kalau kita diberikan kesehatan, kekuatan karena Tuhan sungguh baik. Besar kekuatan, besar Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu. Besarlah kasih Tuhan. Ini dengan sukacita besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Mari bersukacita. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Mari kita angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
kita boleh bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Dialah kekasih jiwa kita yang selalu memimpin langkah hidup kita. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Indri. Mari kita mau mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, sekali lagi menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan menolong kami supaya mata rohani kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami, membantu kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar. Dan kuatkan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini dengan tema pergilah, jadikanlah muridku. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata demikian.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit naik ke surga, sebelumnya dia sudah memberikan perintah sebelum dia terangkat bahwa dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Yang pertama adalah dikatakan pergilah. Pergilah itu berarti memang disuruh bergerak, melangkah. Nah, masalahnya adalah siapa yang pergi dan untuk apa pergi? Ya. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami perjumpaan, yang sudah mengalami kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu siapa? Para murid, orang percaya. Jadi para murid, orang percaya yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yang sudah mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi, melihat, mengalami kebangkitan Yesus dalam hidupnya. Itulah yang seharusnya pergi memberitakan bahwa Yesus sudah mati, bangkit, menang, dan hidup selamanya. Jadi yang pergi adalah orang-orang yang sudah diubahkan karakternya. Seperti para murid yang sudah diubahkan karakternya. Setelah para murid mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dipulihkan kehidupannya. Akhirnya para murid menjadi orang yang mengalami kebangkitan. Yang dulu penakut, tersembunyi, sekarang berani menyatakan dirinya. Dan orang-orang yang sudah mengalami siapakah Yesus itu, orang-orang sudah mengalami Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang harus pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan. Ini poinnya sangat penting yang tidak bisa diubah. Ini adalah syarat utama untuk orang-orang yang pergi melayani, memberitakan Injil. Mengapa? Karena jangan sampai orang-orang yang pergi memberitakan Injil, tapi dia sendiri belum mengalami, belum percaya kepada Injil itu. Berapa banyak orang-orang yang melayani, yang ceritanya penginjilan, pergi menginjil, tetapi dia sendiri belum pernah berjumpa dengan Yesus, Allah yang hidup. Dia pun belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan masih memiliki karakter-karakter yang belum diubahkan, karakter yang lama. Bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memberitakan kabar kesukaan, justru menjadi batu sandungan. Berapa banyak pelayan Tuhan, aktivis gereja yang melayani, yang katanya PI, tetapi hidupnya tidak menunjukkan orang-orang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Hidupnya tidak menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Kristus. Karakternya tidak menunjukkan bahwa dia sudah diubah oleh Kristus. Sehingga bukan jadi pemberita Injil, tetapi mempermalukan Injil. Nah, sebab itu, pergilah. Siapa yang pergi? Yang pertama adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang-orang sudah mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi. Orang-orang yang karakternya sudah diubahkan di dalam Kristus. Yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang mengalami transformasi pola pikir, pola hidupnya. Sudah diubahkan di dalam Kristus. Sebagai pribadi-pribadi yang berani. Yang bertanggung jawab. Yang jujur. Yang benar di dalam pelayanan. Nah, Yesus memberikan perintah, pergilah kepada para murid yang memang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Nah, sebab itu gereja masa kini di dalam pelayanan, juga di dalam memberitakan firman Tuhan dalam PI kemanapun juga, utuslah orang-orang yang betul-betul karakternya sudah diubahkan. Utuslah orang-orang yang memang sudah hidup baru, lahir baru. Utuslah orang-orang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang hidupnya terus mau diubah dan diubah setiap hari di dalam Kristus. Sehingga Injil nampak di dalam kehidupan pribadinya.
Yang kedua, ketika disuruh pergi, tadi siapa yang pergi, kemudian kemana? Yaitu semua bangsa, suku, budaya. Jadi pergi kemanapun, dimanapun, beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah Injil. Berita Yesus sudah mati dan bangkit. Berita Yesus adalah juru selamat. Di mana saja. Baik dalam keluarga, di dalam kelompokmu, di kampungmu, di desa, di luar kota, luar negeri, di mana saja. Injil harus diberitakan. Sehingga perintah ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu satu perintah yang harus dikerjakan. Kapan? Yang lalu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kapan dan di mana? Di mana saja. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, hendaklah kita terus memberitakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang bangkit, yang mengampuni, menebus kita, dan menyelamatkan kita, memberikan tempat, yaitu surga yang kekal, hidup yang kekal, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sebab itu yang kedua, setelah orang-orang ini mengalami kehidupan yang baru, mengalami Injil Tuhan, sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sudah mengalami kuasa kebangkitan, orang-orang ini, kelompok ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi harus apa? Jadikan dia murid. Artinya adalah dia belajar firman Tuhan. Belajar mengerti siapakah Tuhan itu. Belajar mengerti apa artinya pelayanan. Sehingga orang ini harus sungguh belajar secara mendasar. Supaya kuat imannya, kuat dasarnya. Mengerti, jadi melayani dengan pengertian. Melayani bukan kebiasaan, tetapi melayani karena mengerti. Melayani karena panggilan. Mengerti karena sudah mengalami perjuangan dengan Tuhan secara pribadi. Maka orang-orang ini harus dimuridkan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh, PI sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Apapun yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, kan dia sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Dia belajar firman Tuhan, dia mau diajar, dia mau bekerja dengan keras. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang baik dan tulus, tanpa mengambil atau mencari keuntungan pribadi. Tapi dia sungguh belajar bagaimana melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dia harus sungguh menjadi murid. Nah, murid itu artinya adalah dia selalu mendengarkan gurunya. Murid itu mau belajar terus-menerus. Jadi kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mau belajar menjadi murid, maka dia boleh menjadi murid yang taat, yang baik, yang mengerjakan setiap PR, yang siap menghadapi ujian, dan terus belajar. Sehingga apa? Pemahaman kita bertambah, kehidupan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah. Maka aktivitas pelayanan kita, semangat kita juga terus bertambah. Karena apa? Kayak kita melayani menjadi murid dengan pengertian yang benar, dengan dasar pengajaran yang benar. Kalau kita punya dasar pengajaran yang benar, yang baik, yang bagus, maka akhirnya kita juga mengerti melayani dengan baik dan bagus. Kalau inputnya bagus, outputnya juga harus bagus. Jadi jadikan murid ya, kita terus-menerus belajar. Nah, tidak hanya belajar, saya dikatakan baptiskanlah. Artinya adalah ada pengakuan di muka umum bahwa saya sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya siap dibaptiskan, menyatakan iman di seluruh umat, di seluruh kumpulan orang-orang percaya bahwa saya adalah murid Kristus. Saya percaya Yesus sudah mati, bangkit, hidup, dan menang. Itu satu penyataan iman, pengakuan iman di hadapan orang banyak bahwa saya sudah percaya pada Kristus, ditandai dengan baptisan. Artinya adalah kita mengerti, dibaptis karena dengan pengertian, dengan dasar pengajaran yang benar. Nah, sebab itu kehidupan orang percaya akan bertumbuh kalau dia terus-menerus belajar firman Tuhan. Orang sudah menjadi Kristen, jangan cukup stop dibaptis selesai. Tapi harus belajar firman Tuhan, belajar PA,
Supaya ketika kita PA-nya kuat, maka PI-nya juga kuat. Jadi belajar. Kemudian yang berikutnya adalah ajarlah melakukan perintah Tuhan. Jadi setelah seorang menjadi murid, dia belajar, dia mengajarkan kembali, ajarkan. Jadi ada multiplikasi di sini. Jadi ajarkan melakukan perintah Tuhan. Sesudah kita punya pengertian yang benar, kita melakukan perintah Tuhan, maka kita mengajarkan juga kepada yang lain juga. Mengajarkan untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Yaitu melaksanakan pekabaran Injil. Melaksanakan penyiaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia, yang menebus manusia, yang menyelamatkan manusia. Sehingga manusia memperoleh hidup yang kekal. Sekarang dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit, mati, hidup dan menang selama-lamanya. Ini adalah poin yang sangat penting, di mana inti pemberitaan Injil adalah Yesus sudah bangkit, Yesus menang, Yesus Juru Selamat dunia. Siapa yang percaya kepadanya, mengaku dengan hati dan mulut Yesus adalah Tuhan, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Dia memperoleh pendamaian di dalam Kristus. Diajar melakukan perintah, memberitakan firman Tuhan dimanapun juga berada. Memang di dalam melakukan perintah Tuhan ada seringkali halangan-halangan dan tantangan-tantangan. Ada tingkat kesulitan, ada penderitaan. Tetapi dikatakan, yakinlah, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, sebagai murid Kristus yang melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, ada tantangan, ada kesulitan. Kadang mungkin ada ketakutan yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan tegaskan, Yesus tegaskan, ketahuilah, yakinlah bahwa aku Yesus yang hidup yang menang akan menyertai kamu senantiasa. Kapan? Dimanapun kau berada, selama-lamanya, senantiasa, selalu, terus menerus, menyertai, melindungi, menjaga sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir zaman. Jadi menyertai, menguatkan, meneguhkan, memberikan kekuatan di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Jadi Tuhan selalu menyertai kita. Yakinlah, artinya adalah yakin, sungguh percaya. Di balik segala tantangan yang kita hadapi, Yesus pasti menyertai kita. Seperti Yesus yang bangkit. Tuhan menyertai kita supaya kita bangkit terus semangat kita. Yesus yang menang, kalau kita bergantung pada Yesus yang menang, yang menyertai kita, maka kita pun akan terus mengalami kemenangan di dalam menjawab tantangan-tantangan dalam hidup ini. Baik dalam tantangan pelayanan maupun di dalam tantangan kehidupan pribadi kita. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, bersosialisasi, semuanya ada tantangan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, jalan keluar. Sehingga satu yang harus kita yakin bahwa dalam hidup ini sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, Tuhan pasti menyertai kita sehingga jangan takut menghadapi apapun juga. Jangan khawatir karena firman katakan yakinlah. Ketahuilah bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang menang, Yesus yang bangkit menyertai engkau dalam setiap pelayananmu dan dalam seluruh kehidupanmu. Sehingga akhirnya engkau akan terus bangkit semangatmu, bangkit harapanmu. Kau mengalami kemenangan dan kau terus akan mengalami penyertaan di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu mari hari ini laksanakan Tuhan perintahkan bagi kita dengan kekuatan percaya. Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemenangan, penyertaan. Yang penting laksanakan perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Juga kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan
melalui rekening yang sudah tertera di dalam layar ini. Mari kita berdoa, menyerahkan doa syafaat kita dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Kristus, biarlah Tuhan menolong kami setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami belajar melaksanakan titah Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil baik lewat kesaksian hidup kami maupun lewat segala aspek yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam tantangan-tantangan. Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan biarlah lewat tantangan yang ada merupakan peluang untuk memperoleh mujizat dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan setiap umat Tuhan untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Juga menyerahkan pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Terus memberkati, kuatkan ke pemerintah kami, Bapak Jokowi seluruh jajarannya, Tuhan jaga pelihara dari segala yang jahat. Tuhan menolong juga dalam mengatasi berbagai macam masalah dalam negara ini. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat sehingga apapun akhirnya hasilnya baik. Juga di dalam mengatasi masalah COVID, biarlah semuanya akhirnya baik dan setiap vaksin yang sudah diberikan boleh memiliki dampak yang positif bagi setiap penerima dan akhirnya sedikit demi sedikit COVID boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga yang sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Biar apa yang diberikan boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga yang menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu selama-lamanya. Menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, tetap semangat, kita terus berdoa supaya segala masalah COVID ini bisa teratasi. Sampai jumpa kembali di minggu akan datang.